Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram dengan penjelasan fikih Bulughul Maram karangan Muhammad Az-Zuhaili. Kita sudah sampai kepada bab qada'ul hajah atau buang hajat ya. Sampai yang terakhir kemarin sampai apa Pak? Ada yang ingat? Jangan salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanan. Sudah ya. Hukumnya apa? Makruh atau haram? Makruh, tidak haram ya. Kalau haram berat kita. Dosa terus ya, setiap hari dosa terus ya. Berat. Makanya hukumnya adalah makruh. Larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat sudah ya? Sudah. Kemudian doa keluar buang hajat ghufranaka sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Kalau di sini hadis yang ke-90. Al-istinja bil hajar waraus wal azmu. Istinja dengan batu, kotoran atau tulang. Nah, boleh enggak? Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke tempat buang hajat. Fa amaroni, maka beliau memerintahkan kepadaku an atiyahu, untuk mendatangkan kepadanya atau membawa kepadanya bisalasati ahjarin, dengan 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini, maka aku mendapatkan 2 buah batu. Walam ajid salisan, dan aku tidak mendapatkan yang ketiga. Fa'ataitu birausatin, maka aku kemudian membawa kotoran yang sudah keras kayak batu. Fa'akhadhahuma, maka kemudian Rasulullah mengambil 2 buah batu tersebut, wa alqarrausah, dan membuang kotoran. Wa qala, kemudian beliau bersabda, hadza riksun, ini adalah riks ya. Riks itu kotor, najis. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa zadu Ahmad wa Daruqutni, dan juga Imam Ahmad dan Daruqutni menambahkan ya, isni bi ghairiha ya. Fikih hadis pertama ya. Yutimul istinja bisalasati ahjar. Sempurnanya istinja itu dengan 3 buah batu. Kalau pakai batu itu harus
3. Kalau cuma 2 tidak sah. 1 apalagi. Ya. Kalau pakai air sekali aja kan sah ya, sudah bersih. Tapi kalau batu 3. Ya. Batu itu harus 3 batu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh 1 batu saja, tetapi punya 3 sisi atau 4 sisi itu boleh diusap. Batu 3 ini 1, pertama diusap pakai yang sini, yang sini itu boleh kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain tidak, harus 3 buah batu. Gitu ya. Itu sahnya istinja dengan batu itu. Ya. Ya. Batu satu itu untuk 1 kali usap atau ya, batunya 1 dibawa kemana-mana gitu. Kalau sudah batu itu untuk ngusap kotoran berarti sudah najis itu, berarti tidak bisa lagi, ya kan? Makanya 3 buah batu ini kenapa? Karena yang 1 sudah dipakai, sudah ada najisnya kan, berarti tidak bisa dipakai lagi, ya, tidak bisa dipakai lagi. Nanti siang dipakai lagi, nanti malam pakai lagi tidak bisa, karena di situ ada najisnya. Jadi sekali pakai berarti ya. Nah, kecuali kalau dicuci, setelah itu dicuci, ya, ya, karena batu itu kan banyak ya, apalagi di kita banyak. Ya. Hah? Batu pasir. Ya, jadi kalau mau dipakai berkali-kali berarti dicuci dulu ya. Dicuci dulu. Ya, siapa tahu nanti kan mau safar. Di sana ndak ada air 1 hari persiapan. Nah, ini sudah ada batu tapi bekas untuk istinja sudah dicuci dulu. Nah, nanti bawa pergi bisa. Wallah alam ya, tapi intinya itu. Karena kalau sudah digunakan untuk bersuci berarti di situ ada kotorannya kan, ada najisnya. Ya. Wa huwa wajibun, dan ini wajib. Berarti tidak boleh kurang dari itu. Listiratil adat lafdzon, yaitu karena syarat jumlah dalam lafal tersebut 3. Ya, 3 batu. Ya. Ya. Tapi kalau dengan 3 buah batu kok belum bersih, nah, maka digenapkan menjadi 4. Kalau 4 itu sudah bersih, maka disunahkan tambah 1 biar 5. Nah, karena apa? Ganjil ya, ganjil. Wa yustahabu hina idzin al-itar, dan disunahkan pada saat itu yaitu dengan bilangan kan ganjil. 1, 2, 3 kok belum bersih, ambil batu lagi, 4 bersih. Maka disunahkan ngambil yang kelima, disunahkan untuk bilangan ganjil 3, 5 dan seterusnya. Yang kedua, wala yajuzu, dan tidak boleh, artinya tidak sah, wala yasiu, dan tidak sah al istinja'u biraus, yaitu istinja dengan kotoran. Nah, tidak boleh kotoran. Ya, kotoran itu kan bisa keras, apalagi di tempat padang pasir sana. Begitu onta buang kotoran, sapi kambing buang kotoran, tidak lama keras. Menjemur pakaian aja mungkin 1 jam 2 jam kering. Kotoran itu apalagi 1 hari sudah keras. Kalau malam itu bisa tidak tahu ini batu atau kotoran kan, karena kerasnya juga. Nah, itu. Ya. Kalau di sini kan bisa berhari-hari keras, bahkan tidak keras ya. Hujan nanti kan, nanti sudah kering kena hujan lagi. Akhirnya ya tidak kayak batu. Kalau di sana bisa. Li'annahu najisun, karena itulah najis. Maka di sini, dari sinilah kemudian dalam mazhab Syafi'i kotoran itu dianggap najis. Karena buktinya Rasulullah tidak mau istinja dengan kotoran. Ya.
Sementara mazhab yang lain kalau kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, onta itu enggak najis. Kenapa? Itu binatang yang boleh dimakan. Tapi dari hadis ini mazhab Syafi'i kemudian berpendapat apa? Berarti kotoran binatang yang dimakan itu juga najis. Kenapa? Rasulullah tidak mau istinja pakai itu, gitu loh. Enggak. Li'annahu najisun, karena itu najis, ya. Wa bikulli syai'in najisun, dan segala sesuatu yang najis. Li'annahu bimulaqatin najasah. Ya karena apa? Karena kotoran tadi kan najis. Kemudian untuk istinja, najis ketemu najis malahan. Enggak bisa bersih kan? Enggak bisa bersih. Ya, maka malah bertambah najisnya. Tadinya cuma najis air kencing, kena kotoran yang sudah kering, najisnya malah bertambah. Nah, bukan hilang tapi malah apa? Malah bertambah. Yang ketiga, al-istinja'u bil ahjar likauniha al-ghalib al-mutayassar. Istinja dengan batu ya karena keadaannya itu pada umumnya itu gampang. Kadang-kadang air itu tidak ada, adanya cuman batu. Atau air tidak ada, batu tidak ada, tapi bisa dengan kayu kan kemarin kan bisa tidak harus batu, batu. Kan di Arab itu kan tidak ada kayu kan, adanya pelepah kurma. Maka bangunan Ka'bah dulu itu tidak ada kayunya, tidak ada batunya, cuman apa, tanah liat itu pakai tangan dibentuk-bentuk, cuman itu aja bangunan Ka'bah dulu itu. Nah, rumah-rumah orang juga dulu juga seperti itu. Jadi mungkin sebulan sekali harus bikin rumah lagi. Kena panas, kena hujan, nanti bikin rumah lagi. Tidak ada kayu. Sekarang tuh masih ada di Afrika kayaknya ya, Afrika. Di satu tempat itu masjid itu dari situ. Jadi sebulan tuh nanti bikin lagi, atau direnovasi, dikuati lagi kan itu. Nah, zaman dulu juga Ka'bah juga cuman gitu aja. Ya. Ka'bah itu nanti dibuat dari kayu itu karena ada kapal yang tenggelam. Jadi ada kapal tenggelam di Jeddah situ. Kemudian orang-orang Mekah dengar ada kapal tenggelam. Akhirnya mereka pergi ke Jeddah sana, terus minta bekas kapal itu untuk dibawa ke Mekah untuk membangun Ka'bah itu awal-awalnya. Dibangun dengan kuat. Ya. Yang selanjutnya, wa yaqumu maqamal hajar, maka yang bisa menggantikan batu itu bisa sebagai, yaitu kullu jamidin, setiap benda yang padat. Nah ini, jadi tidak harus batu saja. Sebagai pengganti batu itu pertama apa? Setiap benda yang padat, kemudian tohir, suci, kemudian mazilul ain, bisa menghilangkan najis. Dan itu bukan sesuatu yang dihormati seperti kertas di situ untuk nulis, belajar, itu tidak bisa. Ya. Wala juz'in min hayawan, dan juga tidak boleh dari bagian hewan juga tidak boleh. Tadi tulang tidak boleh, kulit tidak boleh. Nah, tidak boleh, daging apalagi tidak boleh. Jadi itu ya. Hadis yang selanjutnya. Wan Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW naha, melarang atau mencegah, ayyustanjia bi azmin, istinja dengan tulang. Nah, jadi tulang tidak boleh untuk istinja. Karena bisa jadi kalau di zaman dulu di sana itu ada hewan mati di padang pasir karena kehausan, kering, tinggal tulangnya saja banyak dijumpai, kan begitu.
Maka dilarang untuk istinja dengan hewan, tulang. Aurosin atau kotoran, baik kotoran hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang haram dimakan. Waqala, kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma, sesungguhnya keduanya, tulang dan kotoran tadi, la yutahhironi, tidak bisa mensucikan. Wat rawa Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wasahahu, dan beliau mensahihkannya. Jadi tidak boleh istinja dengan tulang dan kotoran. Fikih hadis, wujubul istinja bitohirin, wajibnya istinja itu dengan sesuatu yang suci. Adapun tulang dan kotoran tidak dianggap suci. Kalma, seperti air, awil hijaroh atau batu, aw nahwihima, atau selain keduanya, ya bisa kertas, bisa kain, bisa kayu, ya bisa daun, pokoknya yang memenuhi syarat seperti batu. Ba'da qada'il hajah, setelah buang hajat. Jadi istinja itu wajib. Jadi kalau tidak istinja berdosa. Ya. Berdosa. Yang kedua, hurmatul istinja, haramnya istinja bil azmi, haram dengan tulang. Jadi haram. Tidak boleh di sini berarti haram, berarti dosa. Wabil azmi dengan tulang, awir raus dengan kotoran, au bikulli najisin, atau dengan setiap sesuatu yang najis. Tidak bisa, haram, tidak bisa mensucikan. Ya. Al istinja bil azmi war raus, istinja dengan tulang dan kotoran, la yutahhironi, keduanya tidak bisa mensucikan. Ya. Wala yazilani najasatal mahal, dan juga tidak bisa menghilangkan najis dari tempatnya. Batu bisa, tulang tidak bisa. Batu bisa, kotoran tidak bisa. Kain bisa, tisu bisa. Hah? Apa? Ya, daun kering bisa. Kering. Hah? Nah, malah kemana-mana nanti najisnya ya. Kalau daun ada airnya bisa enggak? Kan diusap kan nanti. Nah, diusap berarti campur nanti antara air kencing dengan air di dalam, malah campur kan? Ya, malah campur. Yang bisa itu ketika diguyur, ya itu baru hilang. Ya. Tapi memang kadang-kadang dulu ada orang gitu, pakai daun kan? Cari daun embun tuh begini, pakai tangan basah, terus diusap. Nah itu campur enggak hilang atau malah campur itu najisnya? Malah campur. Makanya kalau tisu basah malah enggak bisa. Nah, tisu basah untuk istinja kan berarti apa? Tisu basahnya tisu dengan basahnya air kencing malah bercampur. Ya kan? Kalau kering bisa. Tadi yang kering malah menjadi basah, berarti dia menyerap, kan begitu. Kasih Pak. Ya. Al istinja'u bil ma'awil hijarah yutahhir. Istinja dengan air atau dengan batu itu mensucikan. Ya, asal batunya juga kering ya, kering. Karena kering menyerap tadi, merap. Ya, li'annal hadis, karena hadis yang tadi itu merupakan ilat atau alasan larangan beristinja dengan kotoran ataupun tulang, karena keduanya tidak bisa mensucikan. Ya. Hadis selanjutnya, al istinzahu minal baul. Bentar ya, saya lupa ini apa itu al istinzahu.
Al istinjahu itu ya membersihkan, bentar. Al istinzahu. Al din ya, membersihkan dari setelah setelah buang air kencing ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, istanzihu minal baul, hendaklah kalian itu bersih-bersih minal baul, dari air kencing, menghindar dari air kencing. Tadi kan istinja ya, nah, ini menghindar. Fa inna amata azabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur itu karena itu tidak hati-hati terhadap air kencing. Ya, termasuk tidak istinja, berarti apa? Tidak istinja tadi apa namanya? Tidak membersihkan dari air kencing tadi. Ya, itu hati-hati, karena kebanyakan, dan itu memang banyak ya orang yang ketika kencing tidak cebok. Ya kan? Apalagi laki-laki. Ya. Yang anak-anak muda biasanya kan. Anak kecil, anak remaja sekarang tuh. Nah, itu. Nah, digoyang-goyang. Ya. Nah, itu berarti tidak membersihkan, ya. Maka itu yang menyebabkan azab kubur itu. Azab kubur. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, walil Hakim, dan juga Imam Hakim. Aksaru azabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu dari kencing, kebanyakan azab kubur itu dari masalah kencing. Wa huwa sahih isnad, dan ini sanadnya sahih. Ini sepele, ringan kan, sepele, tapi ini justru mendatangkan azab, dan itu kebanyakan. Ya, kebanyakan. Nah, nanti kalau misalnya seperti itu, habis kencing tidak istinja, datang sholat langsung wudu sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena di situ masih ada najis. Ya, masih ada najis. Walaupun sudah kering ya, sudah kering, karena najis itu kalau dalam sini tidak bisa dihilangkan dengan kering. Kena angin kan kering. Nah, tidak bisa, tetap harus dengan air atau batu. Ya, al istinzahu, ya, menjauhlah kalian minat tanazuh wa al bu'du, yaitu jauh, bimakna tanazahu ay utlubut nazaharnya apa? Jangan sampai kau terkena najis gitu loh. Hindari najis. Hindari najis. Fikih hadis, wujubul ibtiat anil baul, wajibnya untuk menjauh dari air kencing. Makanya hati-hati kalau misalnya kencing, jangan di tempat yang keras, karena cipratannya bisa kemana-mana kan begitu. Kalau mau kencing cari yang tanah pasir kah atau apa kan, nah, ndak nyiprat kan begitu. Ya. Karena itu wajib. Maka kalau buang hajat ya celananya diangkat, sarungnya diangkat kan begitu, biar tidak terkena najis. Ya.
Wa anna uqubah, dan karena hukuman atau siksa atau azab itu ada mutanazzuh minhu, yaitu ketika dia itu tidak menjauhi dari air kencing, ya, maka itu azab yang disegerakan dikubur. Nah, disegerakan dikubur azabnya. Wayal jamu minhu batlan sholah, maka kalau sudah seperti itu mengakibatkan sholatnya batal, ya. Fatarku tanazuh, kemudian menjauhi, ya, menjauhi tapi apa? Menjauhi apa? Tidak menjauhi air kencing tadi, itu merupakan dosa besar berarti, ya, dosa besar, kabiroh, ya. Harinya menyepelekan, tidak hati-hati, itu juga termasuk dalam masalah air kencing ini, termasuk di sini, Bu, karena ada ancamannya siksa kubur, ya, kubur. Kemudian yang kedua, isbatu azabil qabri, yaitu penetapan adanya siksa kubur, ya. Kemudian yang ketiga, najasatul abwal, yaitu najisnya air kencing. Maka di sini kalau dalam mazhab Syafi'i yang najis itu bukan hanya air kencing manusia, air kencing hewan pun juga najis. Kecuali apa? Air kencing onta, ya. Itu bahkan diminum kan? Bahkan diminum. Nah, itu untuk pengecualian. Tapi katanya ada, ya, Ustadz Nur cerita itu di Sulawesi itu yang pengobatannya pakai air kencing apa? Sapi atau kambing, ya. Nah, ada. Hah? Nah. Oh, katarak. Sembuh juga. Ya, wallahu alam, ya, bisa aja. Ya. Ya. Boleh. Ya, itu bisa dikiaskan dengan air kencing onta atau enggak, wallahu alam, ya. Karena yang jelas Nabi pernah memerintahkan kepada suatu kaum yang dia itu datang ke Madinah, tapi kondisi cuaca tidak cocok dengan kondisi mereka, hanya mereka itu sakit. Hanya Nabi merintahkan mereka untuk minum kencing onta, karena sakit, mereka itu sakit, kan gitu. Hah? Apa? Ya, ini perkecualian, ada perkecualian di sini, istisna di sini. Yang mana? Berarti air kencing manusia, ya. Nah. Ya, kalau air kencing manusia kan jelas najis, ya, jelas najis. Kalau seperti itu mungkin perlu pertama jelas air kencing manusia itu najis. Yang kedua mungkin perlu diteliti secara medis, kedokteran seperti apa, kan gitu. Ya. Atau sembuhnya karena sugesti juga bisa, kan gitu, bukan karena airnya. Nah, kalau masalah seperti itu, pertama, ya, jelas air kencing itu najis. Yang kedua apa? Kalau yang seperti itu, itu nanti secara medis bagaimana. Nah, sebenarnya tugas dokter itu salah satunya juga untuk itu menghubungkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat dengan dalil-dalil tersebut. Nah, itu berarti dokter yang apa? Ilmunya bermanfaat, menunjang Islam, kan, syariat Islam. Pertama, najasatul abwal, najisnya air kencing, wa wujubut taharus minha, dan wajibnya untuk berhati-hati terhadap najis. Ini sudah suruh berhati-hati.
Suruh berhati-hati. Plasenta itu apa? Daging atau apa? Tali pusar. Ya wallahu alam, intinya bangkai manusia itu kan haram dimakan. Haram. Tapi memang ada pendapat ulama kecuali dalam keadaan darurat itu boleh makan bangkai. Ada yang mengatakan begitu. Misalnya apa? Ini sebagai contoh aja yang pernah saya ketahui. Bangkai manusia itu kan haram dimakan, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Dan ini dulu pernah kejadian misalnya di laut. Ada 2 orang atau 3 orang, tidak ada makanan sebagainya, terus temannya itu mati. Makanan cuman itu aja bangkai temannya. Kalau dia tidak makan, dia akan mati juga. Maka dalam kondisi darurat ini ada yang mengatakan boleh makan bangkai temannya, asal tidak dimasak atau dibakar. Kondisi darurat. Tuh. Ya itu kalau itu untuk apa? Untuk pesugihan atau ilmu biasanya ya. Nah, itu. Oh ya, jangan ya, jangan praktekkan. Nanti tidak ada makanan, gali kuburan. Masih banyak. Ya. Jadi kalau masalah-masalah seperti itu ya seperti itu ya, itu perlu diteliti lagi, dikaji dan dikonsultasikan dengan ulama yang memang sudah kompeten kan begitu ya. Masalah-masalah yang baru itu. Nah, selanjutnya wa subutu azabil qabri, dan tetapnya ada azab kubur bagi siapa? Liman la yatanazza'ana, bagi orang yang tidak menjaga dari air kencing. Ini kaitannya dengan air kencing ya. Apalagi kencing sendiri. Hati-hati. Wa dzalika sabitun aidan fil hadis, dan ini juga telah tetap dalam hadis alladzi rawahu Ibnu Abbas, yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya keduanya. Qala, dia berkata, marra Rasulullah SAW, suatu saat Rasulullah itu melewati ala kubur, ini 2 kubur. Jadi Rasulullah berjalan melewati kuburan. Faqala, maka beliau berkata, amma innahuma la yu'adzibani, adapun keduanya ini diazab. Ada 2 kubur, keduanya diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan mereka itu diazab bukan karena perkara yang besar. Ya. Bukan sesuatu yang besar. Atau mungkin itu bukan dosa besar. Amma haduma, adapun yang satunya fakana yamsi bin namimah, yang satu itu sering mengadu domba. Ketemu A bilang, B itu bilang kamu seperti ini loh. Nanti ketemu B bilang, A itu bilang kamu seperti ini. Mengadu domba. Akhirnya A dan B bermusuhan. Nah, itu apa? Azab kubur. Ya. Namimah namanya. Itu diazab. Maka jangan sampai menceritakan yang nanti sesuatu itu bikin orang tuh malah berkelahi, bermusuhan. Ya. Nah. Wa amal akhor, adapun yang satunya lagi, fakana, maka dia itu ya layas tatir min baulihi, yaitu dia tidak apa, ya tidak bersih dari baulnya tadi, tidak menjaga kebersihan. Qala, maka beliau berkata, fada'a bi'asibin rotbin, maka kemudian Rasulullah meminta yaitu pelepah kurma yang basah.
Fasyaqqahu bisnaini, kemudian dipotong menjadi dua atau dibelah menjadi dua. Jadi batang kurma yang basah dipotong jadi dua. Tsumma gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan, satu ditaruh di atas yang kuburan satu, yang satu di atas yang satu lagi. Tsumma qol, kemudian beliau bersabda, la'allahu ayyukhaffifu anhuma, mudah-mudahan apa? Dua pelepah yang basah ini bisa meringankan azab keduanya. Karena apa? Karena pohon pelepah itu kan bertasbih. Ada yang mengatakan itu. Jadi ketika basah dia bertasbih. Nah, tasbihnya itu kemudian yang apa? Meringankan siksa mereka. Maka di sini ada kias. Ada kias, ya, selama pohon itu masih basah berarti apa? Bermanfaat kepada penghuni kubur. Akhirnya apa? Yang mengkiaskan ini di kuburan ditanam tanaman. Ya, dikasih dua biasanya kan gitu. Akhirnya itu tidak pernah mati. Nah, bertasbih terus kan begitu. Nah, itu kalau yang menggunakan kias ini. Jadi ada alasannya kenapa di kuburan itu ditanam gitu loh. Selama ini masih apa? Masih basah, itu bertasbih dan bisa meringankan penghuni kubur. Mungkin di situ ada yang tabur bunga. Bunganya kan biasanya masih basah kan? Gitu. Apalagi tanam pohon. Enggak pernah apa? Enggak pernah kering gitu. Tapi kalau yang tidak menerima kias ya enggak. Tetap tidak bisa gitu ya, karena yang tahu diazab itu cuma nabi saja, jadi diazab kubur kan begitu. Nah ini khilafnya di situ, perbedaan. Jadi itu ya. Isanya masih berapa Pak? Oh, masih. Ya sekarang kita lanjut. Adabul khala' wal istinja. Adab ketika buang hajat, buang air besar, dan ketika istinja, yaitu adab buah BAB dan istinja. Wa an Suraqah bin Malik, dan dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, Allamana Rasulullah SAW fil khala', Rasulullah mengajarkan kepada kami ketika buang hajat. Itu apa? Anak kuda alal yusra wanan sibal yumna. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kami hendaklah apa? Ketika buang hajat, berarti ketika jongkok ya. Ketika jongkok itu badan itu bertumpu kepada kaki kiri. Jadi kalau jongkok itu badan itu bertumpu pada kaki yang kiri, kemudian yang kanan itu agak ditegakkan, jadi agak miring gitu loh. Jadi apa namanya? Seperti itu. Jadi miring gitu ya. Kenapa alasannya? Kalau di sini tidak dijelaskan alasannya. Ada yang mengatakan karena lambung itu kan sebelah kiri. Lambung itu sebelah kiri sehingga memudahkan untuk keluar kotoran. Jadi berarti apa? Yang menjadi tumpuan itu kaki kiri, sehingga kaki itu menekan apa perut sebelah kiri. Sementara yang kanan itu enggak. Nah, gitu. Kan. Ya. Ini biasanya dipraktekkan oleh jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu sampai seperti ini. Ya. Atau kalau enggak ada yang tangan kiri itu dimasukkan sela-sela antara paha dan lambung, sehingga apa? Ya lambungnya itu apa? Tertekan sehingga kotorannya mudah keluar gitu. Tuh. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bisanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah.
Ya. Fikih hadis pertama, min adabi inda qada'il hajah, di antara adab ketika buang hajat yaitu al istinad ala rijli yusra, yaitu bertumpu atau bersandar kepada kaki yang kiri. Berarti beban itu pada kaki yang kiri, ya. Ya. Kemudian warof rijli al yumna, mengangkat kaki yang kanan. Nah, kaki yang kanan diangkat. Apanya? Ya, itu. Wa hadza adabun mustahabun, dan ini adalah azab yang dianjurkan, mustahab, dianjurkan. Hah? Jadi susah kalau kasih duduk ya. Nggak bisa. Mungkin juga bisa juga ya, kakinya diangkat yang tinggi-tinggi itu. Ya, nongkrong. Ya kalau zaman Rasulullah memang tidak pakai kloset ya, tidak duduk, tetap jongkok kan gitu zaman Rasulullah. Belum ada kloset. Kloset itu kan mungkin dari barat ya. Kayak orang barat biar enak nyaman sambil baca koran gitu kan. Nah, sudah akhirnya kelamaan lupa kalau ternyata di WC ya. Nyaman. Ya. Nah ini al-hikmah fi dzalik, hikmah yang demikian itu, kenapa tumpuan itu pada kaki kiri, kaki kanan diangkat? Annahu yakun awan ala khurujil kharid, karena itu akan membantu keluarnya kotoran. Li'annal maidah, karena lambung fil janibil yusra aisar, yaitu pada perut yang sebelah kiri. Ya, wakilah dikatakan liyakuna muta'ammidan alal yusra, yaitu supaya apa? Hendak ya bertumpu tadi, bertumpu pada kaki yang kiri. Dan juga apa? Untuk meminimalisir penggunaan kaki kanan karena mulianya kaki kanan. Karena kanan itu kan mulia. Ya, jadi dimuliakan kaki kanan ini. Tidak ditumpu gitu loh maksudnya kan. Nah, guys, dari hikmahnya para ulama mungkin seperti itu. Ya. Tuh. Kan cebok juga tidak dengan tangan kanan kan, tangan kiri. Ini mulia, tangan juga mulia, kaki kanan juga mulia kan begitu. Yustahabu ayakti amin julusi liqadil aja ala rijlil yusra, sama disunahkan, dianjurkan seperti tadi ya. Ya. Masih ada waktu? Cukup gak satu hadis ini? Cukup? Satu lagi? Satu sudah? Hah? Masih cukup ya? Ya, satu lagi. Wa an Isa bin Yazdad, dan dari Isa bin Yazdad an-Nabi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza balahtukum, apabila kalian itu kencing, falyansur zakarahu salasa maratin, hendaklah dia itu mengurut kemaluannya 3 kali. Diurut untuk membersihkan sisa-sisanya kalau ada sisa. Nah, tapi ngurutnya dari bawah gitu ya. Kan salurannya di bawah bukan di atas kan. Dari bawah itu. Nah, ya. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bisa natin dhaifin dengan sanad yang lemah. Fikih hadis, yustahabun nitru, disunahkan untuk apa? Mengurut ya berarti ya. Ya misalnya ini terus pakai tangan jari kiri supaya apa? Supaya kalau ada sisa-sisa ini keluar. Sehingga nanti kalau sudah istinja, sudah pakai celana, tidak ada yang tersisa. Katanya ada orang yang sudah kencing selesai, istinja, sudah sholat, netes, belum tuntas, batal, najis kan keluar. Ya tetap aja tidak sengaja. Ya.
Atau ada yang mengatakan dengan dehem, karena dengan dehem itu bisa apa? Bisa kan ya, gitu. Tapi kalau di sini dengan diurut gitu ya. Nah, ini laki-laki ya. Apa li adami hurisain minhu ala siyabihi, supaya tidak ada yang keluar sesuatu di bajunya ya. Itu sudah selesai, sudah pakai celana, sudah pakai sarung, ternyata ada yang tersisa netes. Fanitru liyuhrija ma baqiya ingkana. Mengurut tadi untuk mengeluarkan apa yang masih tersisa. Ya. Ya fala yabqa bi mujarrad al-baul syai'un yakhafu hurujihi. Ya, gitu. Nah, hadis ini dikuatkan yaitu dalam hadis Shahihain. Kalau tadi ini lemah, tapi ada penguat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. An sahibil qabraini. Wa sahriakana, yaitu ada hadis yang lain, kana la yastabri'u min baulihi. Ya, ini yang menjadikan azab tadi di siang kubur karena tidak membersihkan dari kencingnya tadi. Ini hadis yang sahih. Berarti mengurut itu salah satu untuk membersihkan gitu loh. Membersihkan. Kalau keluar ya batal wudunya nanti. Sudah sebetulnya sudah wudu terus masih keluar ya batal wudunya. Ya. Qala Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, yastabri'ul ba'il, hendaklah orang yang istibro itu kan mengosongkan ya. Istibro itu hanya mengosongkan. Jadi disunahkan bagi orang yang kencing itu untuk mengosongkan, jangan sampai ada yang tersisa gitu ya. Minal baul, dari kencing itu ya. Maka dia itu menyukai bagi orang yang setelah BAB buang air kencing itu untuk berdiri sejenak sebelum wudu gitu loh. Ya, untuk berdiri sejenak. Kemudian apa? Dan apa namanya? Mengurut tadi. Jadi ngurutnya itu berarti ketika berdiri. Ya, ketika sudah selesai mungkin istinja, berdiri, diurut kembali. Siapa tahu ada yang tersisa baru berwudu begitu. Itu dulu ya, insyaallah besok kita lanjutkan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.